Jadi Anda itu di sana guest relation ya, GRO. Yes, betul. Guest itu kan apakah itu tugasnya cewek ini untuk memberikan plus-plus kepada yang kamu ini? Apa bagaimana? Bukan, itu bukan yang bagian saya. Jadi bagian saya itu kalau ada tamu datang Ya. untuk ke Klasik Spa itu datangnya ke kami dulu. Saya tanya mau apa, mau pijit atau mau apa, baru kami arahkan. Mau pijit atau mau apa maksudnya? Plus-plusnya itu? Bukan, di situ ada banyak macam ya. Ada klasik pijit kaki, pijit karaoke, dan pijit plus-plus. Pertanyaannya, pijit plus-plus itu termasuk memberikan pelayanan seks begitu? Memberikan pelayanan seks. Ya, pijit plus-plus semua tahu itu adalah pijit sama seks. Ya. Oke, terima kasih. Kemudian pertanyaan saya yang kedua. Tadi rekan kita yang di sebelah jaksa yang paling ganteng yang di tengah memberikan pertanyaan pertama, memuji Anda sebagai pahlawan. Karena katanya menggagalkan dari Laut Cina Selatan. Pertanyaan saya begini, Anda tadi mengaku sebagai informan. Ya, betul. Ya, dalam kasus penjualan 1 kilogram pertama. Ya, betul. Kepada Ranto, ya. Anda tadi mengaku Anda dapat komisi 60 juta. Betul. Betul? Betul. Dan Anda juga mengaku 60 juta itu sudah dipakai untuk kebutuhan rumah tangga. Betul. Apakah memang pekerjaan Anda informan atau memang jual beli narkoba karena Anda mendapatkan 60 juta komisi? Waduh, pertanyaannya. Saya sebagai informan dan saya bukan vendor. Kalau kamu bukan sebagai informan, tapi kamu terima komisi 60 juta. Maksudnya? Tadi Anda mengatakan dari 400 juta ya. Hasil penjualan narkoba ke Kasranto 1 kilogram yang pertama, ya. Anda mengatakan 50 juta bagian Anda dan dikasih lagi 10 juta sama Kasranto. Yang saya tahu kan informan itu kalau ada uang dikembalikan ke atasannya, ke institusinya sebagai bukti. Kalau Anda tadi mengatakan 60 juta itu Anda pakai untuk kebutuhan rumah tangga. Pertanyaan saya, Anda termasuk yang ikut melaksanakan jual beli narkoba dengan imbalan atau informan? Saya informan. Tapi apakah uang saya ambil itu yang 60 juta itu, rencananya yang pertama kali kan saya untuk ongkos saya ke Brunei. Ongkos kemana? Ke Brunei untuk beli tiket dan artinya 60 juta itu imbalan untuk Anda, entah mau dipakai kemanapun itu hal lain lah. Anda mengaku itu imbalan. Keberatan saya yang mulia. Pertanyaan saya kalau gitu, apakah informan itu memang SOP-nya dapat komisi dari hasil penjualan narkoba kalau benar Anda informan? Informan saya bukan informan penjualan narkoba. Saya informan hanya untuk memberikan informasi kepada polisi bahwa akan ada penyelundup ya yang masuk ke Indonesia. Kalau Anda kalau mengenai yang 1 kilo Anda yang menyerahkan ke Kasranto, terus kemudian Anda dapat komisi 60 juta, itu termasuk informan atau informaniko atau apa namanya itu? Keberatan saya mulia. Saya tanya. Anda jawab 60 juta itu imbalan Anda dalam konteks jual beli narkoba. Keberatan yang mulia. Baik, saya ulangi, saya makanya pelan-pelan suaranya, dia udah takut itu. Ya, oke. Sekali lagi sebentar, biar saya. Silakan majelis yang nanya. Yang 60 juta tadi yang sudah dari faktanya itu. Sepengetahuan saksi, uang apa itu diserahkan kepada saudara atau saudara ambil sebagai milik saudara? Uang apa namanya itu? Saya ambil untuk saya. Diambil untuk saudara. Ya. Apakah itu dikategorikan sebagai jasa saudara atau upah atau apa namanya? Saya tidak mengerti itu upah atau apa. Pokoknya saya ambil 50 juta untuk keperluan saya ke Brunei. Baik, gitu itu aja jawaban. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang lain. Oke, pertanyaan terakhir mengenai ini. Apakah kalau Anda tadi kan di satu pihak mengaku informan, kalau Anda mengaku informan, apakah informan itu aktif dalam melakukan jual beli dan bahkan dapat komisi 60 juta? Saya tidak pernah aktif menjadi jual beli narkoba. Sudah jelas tadi saya jelaskan kan? Kamu tidak apa?
Saya tidak pernah informan jual beli narkoba, tapi informan saya kan memberi info kepada Polri. Memberi info kepada Polri, salah satunya memberi info kepada Pak Teddy Minahasa, begitu? Betul. Dan dalam jual beli tersebut Anda mendapat 60 juta kan? Udah, majelis sudah tahu bahwa memang sudah Anda, saya jelaskan kan tadi. Iya. Jangan diulang-ulang dong. Oke. Saksi. Oke. Tenang Jadi saja menjawab. Sebentar penasihat saksi masih tenang bisa menjawab. Bisa yang mulia. Ya, kalau enggak kita pending persidangan akan datang. Masih bisa? Masih bisa. Jangan emosional dong. Ya, masih bisa. Beri jawaban. Mereka sama itu fungsinya, menggali fakta yang sebenarnya, sehingga bisa menarik kesimpulan untuk perkara itu. Sabar menjawabnya. Kalau bisa menjawab bisa, kalau tidak bisa jawab tidak bisa. Kalau tahu bilang tahu, kalau tidak bilang tidak. Yang penting jujurnya itu yang utama. Ya, baik yang mulia. Nggak perlu kita emosi atau apa. Penting kalau udah jujur, ya plong dia apa adanya, ya. Baik, lanjutkan pertanyaannya, penasihat. Mengenai yang 60 juta ini pertanyaan saya terakhir. Mudah-mudahan majelis nggak marah lagi. Anda tegaskan bahwa Anda aktif melakukan jual beli narkoba tersebut kepada Kasranto, dan Anda mendapatkan 60 juta komisi, dan Anda pakai uang tersebut untuk kebutuhan pribadi, benar ya? Betul. Ya, itu. Pertanyaan berikutnya, tadi jaksa rekan saya yang di depan yang ganteng mengatakan sangat bangga Anda itu pahlawan karena menggagalkan penyelundupan dari Laut Cina Selatan. Menurut informasi yang Anda dengar, itu kira-kira berapa ton itu bakal dibawa ke Indonesia? 2 ton. 2 ton itu kalau dinilai dengan rupiah berapa? Bisa triliun. Bisa? Triliun. Bisa triliunan. Pertanyaan saya, kalau 60 juta Anda terima, kalau itu sukses, Anda berapa? Kira-kira bisa komisi berapa itu? Triliunan. Tadi kan Anda mengakui yang 60 juta aja dari jual beli narkoba, Anda makan, Anda terima, Anda pakai. Kalau sampai transaksinya triliunan, kira-kira Pak, sekiranya, ini kira-kira komisi biasanya berapa itu untuk Anda? Saya tidak bisa menjawab. Tidak bisa jawab. Baik, stop. Itu tidak ada di dakwaan. Penangkapan di Laut Cina Selatan ada itu. kaitannya nanti. Iya. Yang lain arahkan ke surat dakwaan itu. Ya nanti ada kaitannya. Silakan. Ada kaitannya. Oke, kalau gitu saya alihkan pertanyaan. Anda tadi mengatakan punya handphone 4. Betul. Dan satu adalah yang dipakai untuk menelepon pemasok luar negeri yang rencananya mau membawa narkoba 2 ton. Benar? Pertanyaan saya, 2,5 bulan Anda muter-muter di Laut Cina Selatan dengan terdakwa ini bersama satu jenderal lain. Betul. Seolah-olah tidak tahu kapan masuknya 2 ton tersebut. Padahal Anda punya nomor handphone pemasoknya. Kenapa Anda tidak tanya? 2,5 bulan Anda bawa muter-muter. Kenapa Anda tidak tanya kapan itu masuknya gitu loh? Anda tidak paham dengan informan dan itu. Jawab pertanyaan saya nanya. Tadi Anda mengatakan bisa pelan waktu ditanya jaksa, sebentar. Anda langsung telepon, ya. Jangan bawa ke Indonesia. Ya. Anda bilang gitu kan? Ya, betul. Sementara sebelum Anda menelepon, sudah 2,5 bulan Anda muter-muter di Laut Cina Selatan. Padahal Anda tahu nomor telepon pemasoknya. Kenapa kamu tidak telepon? Kapan sih? Atau jadi enggak? Justru saya sudah dapat informasi dari saudara. Langsung mereka nggak jadi datang. Apakah memang Anda tahu bahwa mereka itu Anda pura-pura bawa ke Laut Cina Selatan, padahal mereka itu dibawa dari jalur laut lain sehingga bebas dan Anda dapat komisi? Itu pertanyaan saya. Anda punya nomornya. Ya. Anda biarkan seorang jenderal, 2 jenderal Ya. muter-muter di laut. Ya. Padahal dengan satu telepon Anda bisa instruksikan kepada pemasok 2 ton narkoba tersebut, jangan lewat Laut Cina Selatan, jangan masukkan dulu ke Indonesia. Pertanyaan, begitu mudah berkomunikasi, seolah-olah gara-gara itu tadi rekan saya jaksa yang ganteng mengatakan Anda pahlawan. Tapi 2,5 bulan Anda bawa kapal 2 jenderal muter-muter. Kenapa itu? Bukan 2,5 bulan kita muter-muter, itu tidak. Berapa lama? 2 bulan kita turun naik dari
kapal Jakarta, kapal Jakarta. 2 bulan Anda dalam rangka pemantauan akan masuk 2 ton begitu? Betul. 2 bulan. Padahal ada punya telepon khusus langsung ke pemasoknya. Dan begitu Anda telepon, Anda mengatakan tadi, maka sabu 2 ton tersebut tidak jadi dibawa ke Indonesia. Benar? Betul. Pertanyaan saya Anda belum jawab. Kenapa sih sudah 2 bulan Anda baru telepon? Kenapa kau bawa 2 jenderal mutar-mutar di perairan? Bahkan terdakwa ini sampai ngurus surat izin dari Kapolri. Jawabannya begini. Saya buat muter-muter itu karena yang mau nangkap itu bukan kita saja. Dari tim lain, itu ada Satgas, ada Bea Cukai. Jadi banyak yang mau target itu kepegang. Tahu dari mana bahwa bakal banyak yang nangkap? Bukan, kita monitor dari tempat lain juga. Dan saya kenal juga mereka. Dari Bea Cukai ada, dari Angkatan Laut ada, kita juga ada. Biasanya kalau info besar itu selalu ada bocor. Oke, kalau Anda memang seorang pahlawan, kenapa tidak langsung aja arahkan? Oke, bawa melalui Laut Cina Selatan, di mana Anda dan terdakwa ini sudah menunggu agar ketangkap, dan 2 ton langsung ketangkap, itu akan merupakan penimbun terbesar dalam sejarah hukum Indonesia. Kenapa malah Anda suruh jangan datang? Kan tadi saya sudah bilang, kalau ketangkap rezeki itu akan disisihkan 100 kilo. Oke, 100 kilo itu Sekarang alasannya. Pertanyaan saya, itu kan, tapi kenapa 2 bulan Anda mutar-mutar dulu, itu pertanyaan saya. Kau bawa 2 jenderal, akhirnya sudah menurut Anda 100 kilo mau diminta oleh Teddy, akhirnya Anda batalkan. Sementara 2 bulan pertama itu Anda bawa mutar-mutar, kenapa nggak langsung dari awal bilang nggak jadi datang? Bukan, kapal itu masih berada di Myanmar. Kok tahu? Kan saya dapat info dari atas. Oke, terus Setelah kapal itu berangkat, saya infokan. Terus yang dari kamu sesudah berangkat kamu infokan? Iya. Kamu bilang jangan datang? Iya, karena kan mau diambil 100 kilo untuk disisihkan. Pertanyaan saya, jadi Anda 60 juta Anda ambil dari jual beli. Ini 2 ton, komisinya dari 2 ton itu berapa ratus M? Pertanyaan saya, ini Anda jawab aja. Apakah memang Anda sengaja membuat tim ini mutar-mutar di Laut Cina Selatan, kemudian Anda suruh diam-diam 2 ton ini masuk dari perairan lain? Dan Anda pasti dapat komisi dari 2 ton berapa itu? Tidak. Orang 60 juta aja Anda ambil, apalagi dari 2 ton. Berapa Majelis? Ini menekan. Tunggu sebentar. Baik, saya ingatkan sekali lagi. Itulah kalau sudah diapakan namanya, diberi kesempatan itu. Nah, ini dakwaannya 114, 112. Kan begitu kan? Kasusnya sudah kita dengar. Ini sudah saksi yang ke-19 loh. Nah, ini sudah saksi ke-19 ini. Sehingga pokok perkara dari surat dakwah ini seharusnya sudah lebih paham kita seluruhnya itu. Jadi ini bukan penangkapan di Laut Cina Selatan. Baik, ya. Sebentar. Bentar. Jadi tolong arahkan ke dakwaannya itu. Saya sarankan tetap itu. Baik, silakan. Mau saya arahkan? Silakan. Apakah Anda tahu bahwa gara-gara itulah dari Teddy Minahasa ini ingin memasukkan Anda bukan sebagai informan, makanya mau dibikin penjebakan. Apakah Anda tahu bahwa kru di Laut Cina Selatan itu sudah sempat berpikir untuk menceburkan Anda ke laut? Tapi ini ada pertanyaan. Tapi waktu itu diterowong di bawah laut banyak buaya di perairan sehingga nggak jadi. Itu yang dari krunya sana. Apa pernah dengar itu? Keberatan. Karena marah 2 bulan Anda bawa mutar-mutar. Sudah dijawab keberatan dia. Terima kasih. Dia yang disumpah. Alihkan pertanyaan lain. Pertanyaan lain, apakah Anda tahu setelah terdakwa ini merasa dikhianati, disakiti, diaturlah dengan komunikasi chat untuk melakukan penjebakan, yaitu kasus yang ini. Itu kaitannya majelis. Apakah karena mereka sakit hati bahwa ternyata Anda dalangnya informan luar negeri, bukan informan polisi,
Anda punya 4 handphone, gara-gara itulah motivasi sehingga handphone dari terdakwa ini sama Anda benar-benar seperti transaksi murni narkoba. Karena kalau memang pertanyaannya, apakah Anda sadar komunikasi tersebut normal? Karena kalau tidak normal, maka ketahuan itu penjebakan. Akhirnya seolah-olah jual beli normal, sehingga kelihatan bahwa memang sumber narkoba itu dari tinggi, ceknya begitu mulus. Apakah Anda tahu bahwa itu adalah jebakan? Anda dibuat sedemikian rupa bahasa yang indah seolah-olah jual beli, karena padahal motivasinya karena marah karena Laut Cina Selatan 2 bulan itu. Oke, jawab. Apakah gara-gara itu? Apakah ini jebakan? 2 pertanyaan dari penasihat hukum. Silakan dijawab. Saya yakin itu bukan jebakan. Keberatan majelis. Baik, sebentar. Itu asumsi dari penasihat hukum sendiri. Baik, jawabannya tidak. Terima kasih. Tidak jebakan. Udah tutup di sana. Saya Ihsan Sitorus. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.